stres termasuk untuk di diri sendiri, di community ataupun juga di sosial gitu ya, di pekerjaan. Nanti Kak Galih yang akan secara spesifik juga karena beliau banyak riset-riset nanti pasti seru banget untuk ngomongin apa sih yang terjadi gitu ya ketika stres itu dan bisa apa yang bisa kita kelola. Nah, saya akan share tentang stress management itu seperti apa. Namun sebelumnya ngomong-ngomong tentang stres, sebelum ngomongin masuk ke stres itu sebenarnya kita mau ngobrolin sesuatu yang lebih mendasar, yang namanya adalah emosi gitu ya. Di sini salah satu yang saya percaya dan juga banyak saya lakukan gitu ya. Kalau teman-teman nggak bisa deal with stress gitu ya, nggak bisa ya deal sama stres, nanti kamu malah emang bener-bener nggak bisa deal sama stresnya itu sendiri gitu. Jadi teman-teman kita harus benar-benar look into ourselves juga dan juga others nantinya bahwa stres yang terjadi akan seperti apa dan mungkin juga yang terjadi sama diri kita itu kayak gimana. Nah, tadi saya mau ngomongin emosi dulu sebelum nanti ngomongin stres, karena nanti part of emosi juga banyak diobrolin di stres itu sendiri. Emosi itu kalau pakai teori ya, itu tuh kita sering denger orang kamu emosian banget sih. Padahal yang lagi diomongin itu adalah emosinya mungkin marah gitu ya. Kamu apalagi jangan emosian gitu kan. Jangan emosian refers to emosi yang mana sebenarnya. Nah, karena apa? Karena emosi itu sebuah sesuatu situasi yang sangat personal dan juga kompleks yang terjadi dalam diri seseorang, khususnya secara psikologis. Yang mana ketika sebuah emosi itu muncul, ada tiga hal yang sedang terjadi dalam diri seseorang. Yang pertama adalah subjective experience. Bisa jadi marahnya di saya itu akan beda dengan marahnya di Kak Gali, padahal pemicunya sama. Bisa jadi saya mah disinggung dikit biasa aja lempeng gitu ya kalau bahasa Sundanya. Tapi yang lain bisa jadi baru dicoel dikit aja udah marah misalnya ekspresinya karena ada subjective experience. Lalu ada physiological response. Physiological response ada yang marah terus teriak-teriak, ada yang marah malah menarik diri, ada yang marah malah apa misalnya ada juga yang lain. Kalau yang lain ada yang sampai ada penyakit kulit misalnya gitu ya. Lalu ada juga behavioral atau expressive response. Tadi behaviornya bisa memukul, bisa menendang, bisa berlari, tadinya bisa teriak juga salah satu bentuknya yang bisa kita explore gitu ya. Sebenarnya seseorang ini sedang merasakan emosi apa, emosinya yang terlihat itu seperti apa, tapi sebenarnya ada sesuatu tuh di belakangnya. Dan ketika teman-teman mempelajari itu, teman-teman bakal melihat sesuatu lebih dalam lagi gitu ya tentang seseorang. Sorry. Kenapa ini keluar? Oke. Nah, tadi pengalamannya subjektif, sangat personal, responsi fisiologisnya atau fisiknya itu beda, perilakunya juga beda. Kalau kemarin saya sempat lagi stres dan respon fisiologis yang saya rasakan, saya itu mual, saya itu pengen muntah, yang mana semuanya tuh udah ada di sini karena ditahan gitu ya. Karena that's a very personal respon fisiologis. Tapi yang lain juga ada. Dia berkeringat, ada yang debaran jantungnya lebih kencang, ada yang tangannya basah. Tapi untuk misalnya saya personal, saya responnya seperti itu. Tapi yang lain beda-beda gitu ya. Tapi kemampuan teman-teman mengenali, oh gue lagi di tahap ini, itu adalah sesuatu yang baik gitu ya sebenarnya. Nah, karena kita ngomongin emosi gitu ya. Teman-teman, emosi itu ini kelihatan ya, ada ada 4 kotak gitu ya. Emosi ini bisa dipengaruhi atau bisa terjadi karena ada dua hal yang sedang berinteraksi gitu ya. Yang pertama adalah energy level. Kalau tadi Kak Indah bilang sosial energinya gitu ya. Iya, sosial energinya lagi di mana nih? Lagi low gitu ya, murung, putus asa, kecewa, bosen, atau lagi
energinya lagi sebenarnya top, lagi naik gitu ya, lagi tinggi, tapi bentuknya nanti beda-beda. Ada yang kesel, cemas, marah, terkejut, dan sebagainya. Nah, ini adalah posisi energi levelnya. Tapi juga ada yang namanya tingkat kenyamanan seseorang gitu ya. Apakah dia sedang nyaman atau malah sedang tidak nyaman? Eh, Sedang tenang gitu ya, sedang puas atau malah sedang gembira banget. Nah, di sini posisinya teman-teman, kita bisa mengidentifikasi kayaknya gue satu lagi energi low, kayaknya lagi gak mau ketemu siapa-siapa, dan juga saya sedang tidak merasakan nyaman dengan diri saya sendiri gitu ya. Oh, ternyata gue lagi tadi kecewa banget gitu kan dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain. Ataupun ternyata oke derajatnya energinya low, tapi gue lagi santai aja, nyaman aja dengan diri gue gitu kan. Oh, ternyata aku sedang tenang, tentram, lagi bisa menikmati gitu ya. Ini dia yang bagian hijau gitu. Nah, perubahan-perubahan level energi, level kenyamanan ini kalau di salah satu teori eh, mereka sebutnya pakai mood meter gitu ya. Teman-teman kita bisa mengukur memeter ya. Meter itu kan di ukuran gitu ya. Ukuran mood kita sendiri seperti ini. Nanti teman-teman boleh cek lebih lanjut. Nah, teman-teman, di sini saya boleh dong minta teman-teman bisa ngetik di kolom chat apa sih yang sedang teman-teman rasakan secara personal? Mungkin energinya tadi lagi low atau lagi high, terus tingkat kenyamanannya seperti apa? Boleh dong ditulis gitu. Di kolom chat boleh Kak Indah mau tulis juga. Kalau tadi saya cerita, oh iya saya sedang energinya sempat drop, energi kenyamanannya juga drop, tapi pelan-pelan lagi naik ke atas gitu ya. Nah, kalau teman-teman sendiri boleh dong ditulis perasaannya lagi apa sih gitu. Boleh di kolom chat aja ya. Oke, lanjut. Oh, belum ada yang ngetik nih, saya pengen baca tadinya ya. Nah, ketika teman-teman bisa mengidentifikasi emosi ataupun perasaan-perasaan kondisi diri dalam diri teman-teman, teman-teman nanti harapannya bisa dengan lebih mindful gitu ya, bahwa oke, gue lagi di tahap stres, gue respon fisiologisnya apa, tubuh gue, dan gue mau ngapain dengan situasi seperti itu. Nah, di sini teman-teman, stres itu sebenarnya ada tiga hal gitu ya yang perlu kita perhatiin. Stres itu sebenarnya apa? Stres itu adalah respon kita terhadap apa yang terjadi di lingkungan yang kita anggap itu sebagai sebuah ancaman, sebuah masalah gitu ya, sesuatu yang tidak membuat kita merasa seimbang. Kalau seimbang tuh maksudnya kalau lagi kayak gini kita tuh seimbang aja gitu ya, semua energi levelnya on control, kenyamanan on control. Nah, tapi kalau stres itu kita udah nggak bisa nih mengelola apa kondisi lingkungan, terus gue mau ngapain kayak gitu ya. Coba kita lihat dulu. Kalau galau yang warna apa, Kak? Oke. Jadi mungkin Melani bisa dicek juga galaunya itu seperti apa, energi levelnya lagi di rendah atau di tinggi gitu kan? Kenyamanannya lagi di mana? Di rendah atau di tinggi gitu. Nah, stres itu sebuah kejadian yang nanti kita respon gitu ya. Responnya seperti apa? Oh, ternyata responnya lagi eh, stresnya lagi direspon dengan adaptif gitu ya, atau malah malah adaptif, atau ibaratnya kita mah lagi baik-baik aja atau nggak baik-baik aja gitu ya, merespon stres itu sendiri. Nah, tapi selain itu kita juga perlu tahu stresornya kenapa gitu ya. Oke, gua marah atau tadi tadi ya, misalnya kasusnya Melani. Oh, galaunya itu karena apa? Peristiwanya apa nih yang perlu kita identifikasi juga nih ke diri kita. Oh, peristiwanya gue ditinggalin orang gitu ya. Oh, gue nggak diperhatiin orang. Ekspresi situasi stresnya misalnya tadi apa? Misalnya menangis, terus juga menarik diri ataupun apapun. Nah, itu coba kita lihat lagi tuh stresornya seperti apa, respon stres kita itu seperti apa. Nah, respon stres itu reaksi kita terhadap peristiwa penyebab stres atau si stresornya. Kalau tadi saya ceritain di awal, eh, situasinya bisa sama dalam pekerjaan gitu ya. Tadi
saya dengar ada yang bilang, ya saya yang bikin stres itu job desk-nya misalnya gitu kan. Oh oke, job desk-nya mengapa gitu ya. Oh job desk-nya nggak jelas misalnya. Atau job desk-nya overload gitu ya, kerjaannya banyak gitu. Nah oke, berarti apa nih sebenarnya yang jadi penyebabnya? Nanti responnya bisa banyak tiap orang. Di kantor ada aja yang workload-nya sama-sama berlebih, tapi dia managing stresnya bisa, managing work-nya oke gitu kan. Jadi lancar-lancar aja. Tapi ada yang nggak bisa nih. Kayak gitu. Nah, ini beda-beda tiap orang. Seberapa stres nih teman-teman? Nah, aku mau ngecek nih sama teman-teman ya. Jadi kita mau coba, karena tadi kebetulan ada yang nulis, kayaknya gue lagi galau gitu kan. Nah, teman-teman boleh cek nih kalau lagi galau tuh respon fisiknya seperti apa. Beda-beda ya tiap orang di sini. Ada yang asma, ada yang sakit kepala, migrain, mual. Kalau saya mual tuh ya, gangguan pencernaan, apa? Ada yang chest pain, dadanya tuh sakit gitu kan. Padahal mungkin nggak ada yang nonjokin dadanya, tapi berasa sakit aja gitu. Itu tuh fisikalnya kayak gitu. Terus emosionalnya, oke gelisah, tersinggung, apalagi marah tadi ya, motivasinya turun atau kalau bahasa ininya demotivasi, konsentrasinya sulit, seksualnya menurun, memorinya lupa-lupa. Oke, oke, ada apa nih gua gitu kan? Behaviornya banyak. Yang sering terlihat itu biasa dengan gigit kuku, terus juga ya susah tidur, susah diet, olahraga males gitu ya. Ada yang giginya tuh apa gemeteran gitu kan. Terus juga jadi tidak function secara interpersonal, ada yang prokrastinasi, bahkan ada yang kalau stres larinya ke obat-obatan terlarang. Nah, ini masuknya stresnya sebenarnya masih ya, sudah akut juga sih gitu ya, karena sudah terjadi, bisa jadi saat stresornya muncul ataupun juga selama periode sebelum stresornya muncul tuh kita udah mulai gemeter ya, udah mulai ngerasa, aduh ada apa dengan gua gitu kan. Ini tahapannya sudah akut. Ada juga yang sudah sampai kronis gitu ya, tidurnya sulit. Saya pernah ketemu orang, saya nggak tidur 32 jam gitu ya. Ada yang sudah sampai gangguan kecemasan, sampai butuh obat gitu ya. Ada yang depression, yang kelihatan juga penyakit kulit, kulitnya sudah mulai berutusan, jerawatan, punggungnya isinya jerawat, padahal mungkin dia nggak salah makan gitu ya, tapi penyebabnya stresornya fisiologis. Menurunnya sistem imun, dietnya nggak berjalan gitu ya. Tadi lupa, memorinya udah bukan sulit mengingat. Kalau tadi, kalau yang di akut sulit kesulitan gitu ya. Kalau ini tuh udah sampai gangguan gitu. Kalau sudah sampai yang kronis, penggunaan obat-obat terlarangnya sudah tahapnya atau dosisnya bisa jadi lebih tinggi kayak gitu. Dan juga ada yang sampai gangguan jantung. Nah, ini adalah stres yang sudah sampai tahapnya kronis seperti itu. Nah, kita lagi tahap di mana? Oh, masih akut gitu ya. Oh ya, gua mah udah mual sih gitu kan. Udah kayak semua asam lambung naik gitu kan. Oh, tapi akut. So, kalau sudah akut, what to do gitu ya. Apa yang harus dilakukan supaya nggak nyampe jadi kronis gitu. Di situ kemampuan kita untuk mengenali diri, mengenali gue lagi stres atau apa, itu juga sebenarnya bisa bermanfaat gitu. Nah, it's not stress that kills us, tapi sebenarnya how we react to it gitu kan. Bagaimana reaksi kita untuk menghadapi situasi stres itulah yang sebenarnya bisa mempengaruhi kualitas diri kita. Nah, ini disebutnya dengan coping skills. Nanti saya akan cerita sedikit aja tentang coping skills seperti apa, tapi nanti bakal banyak tips praktisnya langsung dari Sagali, oke. Nah, coping skills. Oke, ini saya mau share. Saya teh suka ini ya. Kalau saya tuh suka bagan-bagan gitu, biar mudah teman-teman ngebayanginnya. Please do kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom chat. Boleh kalau mau japri ke Kak Indah atau aku juga boleh juga ya. Kalau misalnya ada yang mau diceritain di kolom chat gitu. Oke, teman-teman. Tadi stress level kita itu bisa jadi lagi di rendah atau di tinggi. Nah, sebenarnya Allah teh Tuhan tuh maha baik banget membekali ya
semua manusia itu dengan ragam-ragam coping skills atau cara-cara untuk mengelola stres gitu ya. Mengelola ya stres lah misalnya. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa mengidentifikasi kalau teman-teman stresnya lagi fasenya seperti apa sih gitu ya. Kayaknya aku udah mulai kecemasan tinggi, kecemasan, udah mulai depresi, stresnya makin akut gitu ya, makin kronis bahkan jangan-jangan teman-teman level stresnya lagi tinggi tuh. Pertanyaannya, coping skills-nya kayak gimana? Kalau teman-teman lagi cemas, stres, dan depresi, bisa jadi coping skills-nya juga lemah gitu ya, rendah, ada di bawah. Kalau teman-teman punya kemampuan coping skills-nya tinggi, dan teman-teman stres levelnya juga tinggi, itu bisa jadi teman-teman termasuk orang yang resilience gitu ya, punya ketahanan ketahanan mental gitu ya. Itu bisa jadi seperti itu. Ada juga orang yang stress levelnya itu ya so-so ya di tengah, tapi coping skills-nya memadai gitu ya, tinggi juga sehingga kita sering dengar strong woman gitu ya. Perempuan kuat, perempuan tangguh gitu kan. Nah, ini juga bisa jadi stress levelnya memang masih sampai dari rendah ke middle, tapi kalau yang stress levelnya udah sampai tinggi, terus dia bisa mengelolanya dengan baik, dia bisa jadi orang yang resilient. Misalnya, sedikit contoh, misalnya saya kehilangan orang tua, kehilangan pasangan, kehilangan keluarga inti, kehilangan anak gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk stress level. Kalau di salah satu buku itu masuk di 10 besar. Yang paling tinggi nomor satu itu adalah kehilangan pasangan, pasangan hidup ya. Itu adalah stress level nomor satu dari 100 gitu. Nah, misalnya ya kita kehilangan sesuatu atau misalnya teman-teman nih kehilangan kerja gitu ya. Stress levelnya bisa beda-beda tiap orang. Ada yang jadi high level karena dia kerjanya satu-satunya gitu ya. Dia cuma punya kerjaan satu. Atau dia menanggung banyak keluarga di belakangnya gitu ya. Itu kan juga adalah bisa jadi stress level. Pertanyaannya coping skills kita kayak gimana gitu. Nanti teman-teman saya mau share sedikit beberapa bentuk gitu ya untuk coping skills. Tapi ini kita bayangin orang yang kuat tuh kayak gimana sih? Orang yang aman hidupnya teh ya, stresnya nggak ada. Kita pernah lihat ya orang kok kayaknya hidupnya nyaman banget gitu ya. Walaupun kita lihatnya dari luar ya, nggak ada apa-apa, ya tenang aja. Ya mungkin saat itu stress levelnya rendah, coping skills-nya juga ya udah so-so aja gitu ya. Tapi nanti at some point kita pasti punya tantangan hidup, punya ujian hidup yang bisa jadi sebagai sumber stres kita dan how we react to it gitu ya. Seperti itu. Nah, stress management itu secara teoritis yang di psikologi gitu ya, itu ada tiga hal, tiga strategi. Ada yang action oriented atau fokusnya ke nyelesain masalahnya kayak gimana. Ada yang emotional oriented, strateginya berfokus untuk menetralisir misalnya gitu ya, perasaan-perasaan yang muncul. Oke, perasaannya udah dinetralisir, tapi ada juga orang yang nggak sampai melibatkan action oriented, jadi sibuk dengan mengelola perasaan, tapi actionnya masih kurang gitu ya. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang action terus, tapi emosinya dia tekan gitu ya. One day akan meledak gitu. Dan yang terakhir juga ada yang acceptance oriented, jadi nerima aja gitu ya. Nerimo gitu orangnya teh gitu ya. Tapi kita harus cek dulu benar-benar nerima atau itu malah flight gitu ya, malah menghindar. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini ada 4 cara dari saya singkat, tapi ini tematiknya apa gambaran umumnya. Nanti praktisnya kita bisa langsung ngobrol sama Kak Gali. Nah, kita bisa cek yang pertama adalah apakah resornya, situasinya, ataupun responnya itu within our control atau outside our control. Itu ya, kita bisa cek gitu ya. Lalu sebenarnya kejadian ini penting atau enggak sih? Bisa jadi putus pacar itu buat seseorang menjadi penting gitu ya. Penting dan bisa bisa dalam kendalinya gitu ya. Berarti gue harus ngapain. Tapi ada juga putus ya udah putus aja. Nggak penting juga buat gue saat ini karena yang penting buat gue saat ini adalah mengejar karir misalnya. Itu juga kan bisa seperti itu. Atau misalnya apalah misalnya teman-teman ada yang mau share satu
case yang lagi dihadapin? Lagi suka stres, suka sakit kepala, memilih diam menyendiri. Oke, oke, sip. Oke, sip. Mungkin boleh share misalnya yang sedang dihadapi misalnya ya. Misalnya apa? Kalau saya lihat dari profil peserta itu banyak yang sedang mencari kerja, ada juga yang sudah bekerja ya. Tadi sempat ada yang share. Misalnya sedang mencari kerja, eh, 6 bulan atau 1 tahun belum mendapatkan pekerjaan misalnya ya. Apakah mendapat pekerjaan itu sebagai sesuatu yang important? Oke, penting gitu ya. Apakah itu ada di dalam kendali kita dan di luar atau di luar kendali kita? Misalnya part manakah dari mencari kerja yang bisa kita kendalikan? Berarti gua harus ngapain? Kalau yang di luar kendali, gua harus ngapain gitu ya. Ini yang penting buat teman-teman identifikasi. Nah, kalau teman-teman stresornya itu sebenarnya nggak penting, terus sebenarnya kita bisa mengambil mengelola respons kita. Oh, sebenarnya kita bisa aja sih nggak usah dimasukin pikiran gitu ya, di avoid aja. Tapi ada juga yang sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu dengan situasi tersebut dan itu tuh penting buat kita gitu ya. Penting gak sih kerjaan itu buat kita? Kalau penting, berarti harus ada yang bisa aku kendalikan. Kalau memang faktornya bisa kita kendalikan, berarti kita mengubah situasi. Tapi kalau misalnya sebenarnya, oh ternyata penting, tapi sebenarnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, soalnya itu kan kebijakan dari kantor, bahwa harus begini, harus begitu. Berarti we learn to adapt gitu ya. Kita coba menyesuaikan diri. Ataupun juga misalnya sebenarnya nggak penting-penting amat, terus di luar kendali kita, misalnya, misalnya gitu ya, ya udah kita coba menerima hal tersebut. Nah, ini kurang lebih 4A, 4A dari saya untuk mengelola kondisi mengelola kondisi stres. Seperti itu. Itu mungkin Kak Indah dari saya. Kita nanti bisa ngobrol lanjut ya buat teman-teman. Enak juga kalau bisa diskusi on mic, tapi mungkin kita dengerin sesi Kak Galih dulu kali ya. Mungkin saya kembalikan dulu ke Kak Indah, silahkan. Baik, tadi itu materi yang udah dibawakan oleh Bu Nur Anugrah ya, sangat bermanfaat untuk teman-teman yang masih bingung mengidentifikasi ini saya stres apa gimana sih? Ini saya mungkin bisa saya hindari aja kali ya, gitu ya. Nah, untuk teori, tadi kita udah belajar dari Bu Anugrah, sekarang kita langsung ke praktisinya ke Bu Galih. Nah, di sini kita langsung tahu gimana nih cara mengontrolnya. Karena teorinya udah dapat, pasti kita perlu praktiknya dong. Nah, kita lanjut langsung ke Bu Gali. Kepada Bu Gali dipersilahkan. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya. Apakah saya bisa didengar dengan baik? Selamat Terdengar dengan malam. baik. Oke, terima kasih. Ya, hari ini saya mau melanjutkan mungkin ya, atau melengkapi sedikit aja apa yang sudah sangat baik banget disampaikan oleh Kak Uga sebelumnya. Saya coba apa ya memikirkan tentang title yang pas untuk topik hari ini dan saya jatuh kepada professional guide how to manage your stress wisely. Saya pikir mungkin sebenarnya banyak orang yang sudah tahu atau secara natural bisa menyelesaikan atau memanage stresnya, tapi apakah kemudian cara yang dipilih itu cukup wise atau enggak gitu ya. Terkadang ada saya termasuk orang yang terpantik ketika banyak orang yang memutuskan untuk menghilangkan stres dengan healing misalnya seperti itu. So the extent to which the healing itu kemudian dapat menghilangkan stres Anda. Jika memang iya, mungkin itu dilakukan dengan cukup bijaksana gitu. Tapi kalau enggak, berarti ada yang perlu dievaluasi juga ternyata dari bagaimana selama ini kita um, apa kalau kata Kak Uga tadi coping terhadap stres itu sendiri gitu ya. Mungkin kenalan sedikit, nama saya Gali, Gali Sakitri. Saya nggak usah dipanggil Bu, dipanggil Gali aja. Dan sekarang saya masih ada di Manchester. Memang saya biasa fokus untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan psikologi, khususnya di organisasi. Oleh karenanya, hari ini saya mau fokus melanjutkan pembahasan KUGA dari sudut pandang bagaimana sih stres di organisasi itu sendiri bisa terjadi gitu ya, apa sumbernya dan bagaimana kita bisa cope itu secara partikular gitu.
Nah, mungkin masuk dulu di pembahasan awal. Kenapa kemudian memanage stres menjadi sangat penting? Yang pertama, ternyata memanage stres itu adalah the new set of skills. Dan saya sedikit, ini udah dikonfirmasi gitu ya oleh WeForum yang mengatakan bahwa di tahun depan di 2025 bahwa top skills ini ada 10, dan kalau rekan-rekan bisa lihat di sini ya, oke, saya biasa membagi dua. Jadi mereka menuntut dunia, menuntut kita dari generasi manapun untuk memiliki tipe skill yang dibagi menjadi emotional skill dan cognitive skill. Kalau yang saya warnai ini ya biru tua, ini kita sebutnya sebagai kategori emotional skill terkait dengan self management dan working with people misalnya. Dan yang saya warnai ungu di sini kita sebutnya dengan cognitive type of skill terkait dengan problem solving, apa namanya brain cognition ya, technology use dan development. Nah, menariknya di dalam kategori emotional type of skill itu ada resilience, stress tolerance, dan flexibility. Jadi kalau misalnya teman-teman sama-sama kita sadari bahwa ternyata kekuatan kita atau kemampuan kita untuk mastering skill stress, kemudian kita punya ketangguhan ya dalam bahasa Indonesia atau resilience dalam bahasa Inggris, itu adalah hal yang sudah bukan sesuatu yang apa ya kita bilangnya itu bukan sesuatu yang baru lagi, karena ternyata itu memang benar-benar a new set of skill yang udah diakui dan kita harus punya. Jadi dia udah masuk ke dalam skills yang baru meskipun tadinya bukan disebut sebagai skills. Sehingga itu menjadi sangat penting. Yang kedua adalah it betters control over your emotions and how you respond. Jadi kalau tadi Kak Uga bilang itu tentang how you react, itu benar. Itu adalah quotes dari Hans Selye ya. Hans Selye itu the father of stress gitu ya. Jadi dia adalah seorang psikiatris yang menceritakan tentang teori stres di sekitar tahun 1972 gitu. Dan di bukunya Hanseli dia juga mengatakan bahwa sebenarnya stres itu bukan harus dihilangkan karena orang nggak akan pernah bisa hidup tanpa stres. Mengapa? Karena kalau nggak ada stres orang menjadi bosan. Jadi tidak ada passion atau hal-hal yang bisa kita apa namanya asah untuk kemudian meningkatkan kemampuan kita at the end of the day. Jadi ketika kita bisa memanage stres itu dengan baik, artinya kita tahu bahwa ini adalah satu challenge dan ini melatih diri kita untuk mengontrol emosi dan bagaimana kita meresponnya. Misalnya, bisa melatih kalau stres kita bersumber dari konflik dengan rekan kerja, kita jadi bisa tahu, bisa mempelajari, oh bagaimana ya saya harus apa namanya berperilaku dengan rekan kerja yang abusive misalnya, ataukah saya harus tadi gelisah, ataukah saya harus marah, ataukah saya menunjukkan assertive communication aja, ketegasan ketika saya berkomunikasi dengan dia. Dan bagaimana perlukah saya memikirkan hal itu dengan berat sekali, ataukah saya bisa melihat ini sebagai point of view of challenge yang kemudian oke, ini akan meningkatkan kemampuan saya untuk berhubungan menjalin komunikasi yang baik di masa depan di dalam dunia kerja. Jadi itu bisa justru meningkatkan bagaimana kita mampu mengontrol emosi kita dan merespon yang tepat. Yang ketiga, it improves mental and physical health. Tentu ya, karena tadi kan symptom of stress itu sakit badan, sakit pinggang, sakit punggung, stres, kepalanya pusing gitu ya. Jadi kalau kita bisa manage itu dengan baik, tentu saja itu akan mengembalikan atau recharge physical health kita, juga mental health kita. Jadi mental health yang stable gitu ya, yang tidak gampang kagetan ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, lalu kemudian kita kuat dalam menghadapi hal yang nggak pasti. Jadi bukan orang yang kalau bahasa gampangnya mungkin panikan gitu ya, nggak terlalu panikan gitu dalam menghadapi satu situasi. It enhance the social relationship ya. Tadi saya sempat memberikan contoh bahwa itu bisa bantu kita untuk membuat mengasah interpersonal skill kita, gimana sih berhubungan dengan orang yang memiliki kepribadian berbeda-beda. Kalau misalnya MBTI bilang ada 16 tipe kepribadian, mungkin iya secara teori, tetapi pada prakteknya pasti kita temukan sub-sub daripada INFJ, sub-sub daripada INTP, sub-sub daripada INFT gitu ya, yang ada di setiap tempat kita bekerja dimanapun itu. Jadi kita harus bisa jadi orang yang agile juga secara kepribadian gitu. It elevates job performance. At the end of the day, kalau misalnya kita bisa mengontrol si tekanan atau stres itu tadi, meresponnya dengan tenang gitu ya, udah otomatis pasti akan membuat performance kita nggak terdampak. Atau justru dari problematika itu tadi bisa ditingkatkan lewat how kita manage stress.
Aups. Nah, mungkin saya ngelanjutin ini ya, boleh nggak teman-teman, 1 menit aja di-scan barcode-nya, saya mau sedikit tahu, Mentimeter, saya pakai Mentimeter, mungkin teman-teman bisa start to scanning, saya ikut juga deh. Gampang, cuma 1 pertanyaan aja. Oke. Nanti kalau misalnya udah, ketemu akan seperti ini kalau di HP, saya coba, stop share dan share screen yang ini ya. Oke. Ya, mungkin bisa sama-sama kita jawab bareng-bareng kali ya. Apakah teman-teman merasakan hal ini akhir-akhir ini gitu ya? Sakit kepala, sering sakit kepala? Kalau misalnya Kak teman-teman Gali, merasa iya, yes? lately-nya tuh mungkin bisa kasih durasi Oke, within benar, 2 weeks atau within one betul. month. Biasanya within 1 month ya, kalau kita ngelihatnya tuh consistently happen nggak sih dalam 1 bulan terakhir gitu ya. Aku coba ngebaginya di never sama always. Kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak pernah berarti nol. Kalau misalnya itu terjadi setiap hari dalam 1 bulan itu berarti di always gitu ya. Oke, saya ngisi juga deh. Frequent headache, pusing terus 4. Excess anxiety, worry 4. Depressed frequent what mood swing 3. Tuh, aku Insomnia kalau 5 insomnia sih ya. enggak sih. Kalau aku sih tidur tuh sangat tenang ya. Difficulty concentrating ya kan, mau buang sampah, yang dibuang uang. Itu gimana tuh ya? 4. Difficulty making decision, ya susah untuk memutuskan sesuatu nggak? Reduce work efficiency or productivity, kalau yang udah kerja ataupun yang lagi cari kerja ngerasa lebih malas nggak akhir-akhir ini untuk melakukan sesuatu gitu ya? Constant fatigue, capek terus, udah tidur tetap capek, udah hari Sabtu, udah hari Minggu, udah nonton Netflix rebahan tetap capek gitu ya, udah olahraga habis itu tetap capek. Trouble learning, sulit menyerap ilmu, lagi belajar susah, "Enggak, gua nggak ngerti-ngerti ya," gitu. Oke, forgetfulness, suka lupa, "Tadi aku naruh kacamata di mana ya? Tadi aku udah ngerjain ini belum ya? Tadi aku udah kunci pintu rumah belum ya?" Itu saya banget tuh. Kita submit coba teman-teman. Oke, nah, kalau dari 22 partisipan ya most likely gitu ya, ini sebenarnya adalah symptom of stress yang dikeluarkan sama American Heart Institute. Dia punya beberapa lainnya, tapi saya mencoba fokus ke 10 ini. Kalau saya perhatikan di sini, sebenarnya berarti dari kurang lebih 20 orang yang paling banyak paling menjadi jawab mendekati always itu adalah yang kedua, yaitu excess anxiety, worry, and nervousness itu ada di 3,6 gitu ya. Kadang-kadang orang Indonesia itu biasanya karakteristiknya tambah jadi 3,8 ya. Oke, menarik. Biasanya karakteristiknya itu adalah semakin apa ya kita bilangnya suka sungkan gitu untuk menyatakan sesuatu yang buruk atau menceritakan yang benar-benar buruk terjadi di diri kita. Jadi kalau 3,8 itu sebenarnya mirip dengan 4,8 kalau untuk saya pribadi. Dan ini udah menunjukkan bagaimana sih sebenarnya kita semua memiliki kegelisahan, ketakutan atau deg-degan gitu yang selalu menyelimuti diri kita ini gitu. Dan itu adalah simptom stres. Tapi jangan khawatir gitu ya. Tadi kan sudah disampaikan sebelumnya bahwa kita next ya, yang namanya stres itu bukan sesuatu yang harus dihilangkan. Sejak dahulu ya, udah diceritakan di dalam teori bahkan bahwa orang tuh nggak bisa hidup tanpa adanya stres gitu. Nah, sebelum apa namanya kita moving ke pembicaraan mengenai itu, saya mau memenuhi janji saya yang tadi saya menceritakan bahwa saya mau kasih tahu kalau di organisasi itu sebenarnya apa sih yang bikin tambah stres. Misalnya ya, ada riset yang dilakukan oleh Transitions, sebuah konsultan, dia bicara tentang common causes of stress, dan dia fokus kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin yang menurut saya sangat totally valid. Gitu. Yang pertama, kalau kita bicara di dunia kerja, yang paling membuat kita mudah untuk apa ya, seperti tadi simptom-simptom tadi pusing, terus udah gitu frequent headache, terus resah, deg-degan, gelisah, itu adalah punya deadline dan workload yang berlebihan. Kita mulai dari sini ya. Drowning in deadline and workload. Heavy workload. Jadi tadi kan ada yang bilang job desk ya, berat banget gitu loh. Job desk saya kebanyakan. Tight deadline, di saat jumlah pekerjaan yang harus saya lakukan banyak, saya dikasih deadline sedikit gitu ya.
anxiety and exhaustion, sama kan kata-katanya. Jadi benar-benar satu kondisi yang kadang-kadang leader itu tidak merasa sengaja juga untuk memberikan workload berlebihan. Kadang, kenapa saya bilang begitu? Ketika kita masuk ke dunia kerja, karena kita punya leader atau punya bos, mereka simply trust you. Mereka percaya sama kamu dan enjoy working with you, terus suka sama cara kamu bekerja dan menyelesaikan masalah. Jadi kadang-kadang kamu dapat job enrichment dan job enlargement yang secara sadar atau tidak sadar itu dia sedang berikan gitu loh. Padahal kalau secara profesional di perusahaan, ketika kita mau ngasih job enlargement, tambahan pekerjaan atau job enrichment, tambahan tanggung jawab, itu seharusnya tertulis di dalam kontrak dan itu regarding biasanya untuk kalau buat promosi atau buat kenaikan gaji gitu ya. Tapi kadang-kadang di organisasi ketika udah nyaman jadinya lupa bahwa ini kita semua professional base gitu. Sehingga kita sebagai karyawan misalnya yang dikasih pekerjaan itu on the other hand kita ngerasa senang karena merasa dipercaya, tapi di sisi yang lain kita juga merasa bahwa oh kayak gini banget gitu ya, sampai ada di turning point di mana udah nggak sanggup lagi untuk menghandle segitu banyak pekerjaan misalnya seperti itu. Nah yang kedua adalah micromanagement dan confusion. Misalnya udah kita punya deadline yang banyak, workload-nya banyak, si bos kita minta dibikinin ini itu dan lain sebagainya di luar tanggung jawab yang telah kita sepakati atau di luar key performance indicator kita, nggak taunya during the proses kita mencoba menyelesaikan pekerjaan, dia mencoba mengontrol atau intervensi. Jadi kita nggak punya kontrol sendiri, lack of control gitu loh. Kita nggak punya otonomi, kita nggak punya kebebasan untuk berkreasi misalnya. Tolong bikinin saya presentasi dong, tapi gini, gitu, gini, gitu, gini, gitu, gini ya. Itu udah ada 10 list untuk gini. Padahal at some point, satu, presentasi bukan pekerjaan saya. Itu udah bicara soal menambah workload. Udah gitu buat Senin ya, oke, sekarang dia nyuruhnya Jumat jam 5 sore gitu loh, ya kan. Terus udah gitu, during the process itu tadi dia suruh harus gini, gitu, gini, gitu-gitu, gitu kan. Jadi bagaimana cara kita kemudian supaya tidak stres dalam kondisi seperti itu. So, contribute to helplessness. Siapa yang mau bantu? It's not my work. Terus udah gitu, aku nggak punya weekend, apa itu liburan gitu kan. Kadang-kadang yang suka muncul di reels kan seperti itu. Yang ketiga itu job insecurity, living on the edge, fear of job loss due to industry fluctuation. Di sisi lain, aku harus bayar bill, aku harus bayar uang sekolah untuk anak. Gimana kalau dia udah nggak suka lagi sama aku, terus jadinya nanti aku dipecat. Gimana kalau aku nggak mengiyakan permintaannya ini, nanti KPI-nya aku jadi bilang nggak fulfill. Tapi kan itu bukan pekerjaanku. Tapi gimana dong kalau nanti aku banyak banget ya yang dipikiran ini dari dalam baru bicara 3 ini aja mungkin teman-teman udah merasakan ini gitu ya. Lalu kemudian navigating the social maze. Belum lagi si temen yang A iri. Kok lo doang sih yang dipilih? Kenapa dia selalu nyuruh lo gitu loh? Kenapa kalau lo mau padahal lo aja yang kerjain gitu. Tapi selalu ada orang yang iri even di atas penderitaan kita. So bukan hanya di atas kebahagiaan tapi juga di atas penderitaan karena orang ngerasa bahwa kok lo terus sih yang dipilih, lo terus sih yang disuruh gitu ya. Jadi menambah-nambah situasi yang sebenarnya kita nggak pengen ada di situ, kita juga takut untuk mengatakan tidak. Nah, kebanyakan dari orang Indonesia kalau saya pelajari di sini benar-benar taat dan takut gitu ya untuk mengatakan tidak, berbeda banget dengan rekan-rekan kerja saya yang British atau European gitu, atau bahkan orang Singapura yang tolong kerjaan ini, it's not my job desk, dia akan bilang seperti itu gitu. Tapi kan apa namanya saya minta tolong, I don't have time, simple ya. Apakah mereka selama weekend akan menyesali keputusannya untuk tidak membantu? Tidak juga, biasa aja gitu. Nah ini mungkin hal-hal yang kita perlu pelajari. Makanya di sini ada juga work-life balance and finding right people. Blurry boundaries between work and personal life lead to exhaustion. Yang saya pelajari dari rekan-rekan saya di sini adalah mereka punya boundaries yang sangat jelas tentang work and life. Dan itu adalah cara mereka untuk merespek apa ya diri mereka sendiri, kesehatan mental mereka sendiri ataupun kesehatan fisik mereka sendiri. Jadi mereka nggak takut tuh untuk dianggap jelek, nggak takut tuh untuk nanti apa nggak insecure tuh untuk nanti dibilang kamu nggak loyal terhadap company, nggak takut tuh untuk kemudian nanti disebutkan kamu tidak menuruti saya gitu. Karena mereka bekerja berdasarkan boundaries dan job desk yang tertulis secara profesional. Dan ketika misalnya ini ditambah-tambah lagi dengan kondisi culture yang toksik, nggak suportif, nggak suka merekognisi satu pencapaian, itu akan makin membuat stres di dunia kerja makin berat gitu ya rasanya. So ini common cause of stress yang teman-teman harus akui dulu.
sebelum kita bicara soal bagaimana untuk memanage ini semua secara wisely ya, akui dulu bahwa oke, gue ada yang ini gue iya, yang ini saya iya, dan lain sebagainya. Itu akan lebih mudah untuk bagaimana kita bisa memetakan itu. Salah satunya tadi dengan boundary. Nah, fun fact-nya, generasi Z atau Zoomer generation itu are prone to stress itu even more. Jadi Gen Z yang lahir di sekitar tahun setelah 1996 sampai 2010 itu lebih mudah merasakan stres daripada generasi-generasi sebelumnya. Setelah terus risetnya yang dilakukan sama Mercer itu dia bilang bahwa Gen Z 73% I'm thriving in my current role or organization. Thriving is defined as prospering in terms of health, wealth, and care. Jadi segala dipikirin gitu ya. Aku benar-benar berusaha keras di dalam perusahaanku untuk bisa aku dapat wealth yang bagus, career yang bagus gitu ya. I feel stress in everyday life. 52% untuk Gen Z, dan riset ini dilakukan ke 18.000 employee walaupun Indonesia nggak masuk di beberapa negara di antaranya, tetapi buat saya ini udah cukup banyak gitu menjelaskan betapa memang benar kita punya millennials dan Gen Z punya keresahan yang stres yang tinggi dibanding generasi lain. And how it happens? Kita punya Gen Z kalau kita mau fokus ya, expected stability, reality, uncertainty. Kalau teman-teman lihat di gambar ini udah kelihatan bahwa yang satunya kita berangan-angan bahwa ketika kita masuk kerja, kata Kak Indah tadi, dunia akan lancar, lalu kemudian kita akan lebih senang daripada ketika kita belajar di sekolah atau di universitas. Ternyata realitinya seperti yang ini. Dan ini dinyatakan oleh Deloitte bahwa top factors contributing to feeling of stress pada Gen Z dan milenial. Ternyata mereka mikirin long-term financial future, ternyata mereka memikirkan day-to-day finance, ternyata mereka memikirkan kesejahteraan keluarganya, ternyata mereka mikirin kesehatan mental, ternyata mikirin bagaimana family and personal relationship, dan ini juga menjadi top concern yang saya pikir mirip-mirip atau beririsan dengan faktor yang kontribut ke stres itu sendiri. Kenapa sih sebenarnya Gen Z lebih suka stability? Ya, ada dua faktor. Yang pertama, mereka suka stability karena mereka lahir di masa krisis moneter global di tahun sekitar 98-97 pada saat itu. Yang kedua, mereka mulai mencari kerja atau lulus dari universitas di saat pandemi. Jadi itu semakin membuat mereka rindu akan, aduh, saya udah nggak kuat lagi nih dengan hidup yang penuh dengan kekeosan seperti ini. I really looking forward to any kind of stability, gitu kan. Dari sudut pandang manapun, dari sudut pandang finansial, personal relationship, marriage, dan lain sebagainya, kesehatan. Oleh karenanya seperti itu. Jadi makin membuat Gen Z merasakan bahwa stres itu hal yang vulnerable saya. Nah, tapi tadi seperti yang saya janjikan, on the other hand, sebenarnya Hans Selye sudah dulu mengatakan bahwa stres itu harus ada di dalam diri jiwa manusia. Saya coba jabarkan ke teman-teman dengan sederhana kali ya. Ketika misalnya kita nggak punya stres, di sini kita disebut sebagai underload. Ketika kita kelebihan stres, disebutnya sebagai overload. Di sini adalah level of jadi ternyata, termasuk riset saya sendiri, membuktikan hubungan yang curve linear seperti ini, bahwa antara kinerja dengan level of stress itu hubungannya bukan linear. Jadi bukan kalau stresnya 0, maka performance-nya meningkat. Atau kalau stresnya tinggi, maka performance-nya menurun. Enggak. Tetapi cara membacanya adalah ketika stres ada di moderate level atau di tengah-tengah, atau kalau bahasa teorinya optimal level, maka performance adalah yang posisinya paling tinggi. Berarti ketika orang kekurangan stres, orang juga nggak akan perform. Ketika orang kelebihan stres, orang juga nggak akan perform. Kita yang paling tahu moderate level stresnya itu seperti apa. Kenapa kok orang yang kekurangan stres juga nggak perform? Karena mereka nggak belajar. Ketika mereka nggak belajar, mereka nggak grow. Gitu kan? Kenapa? Kalau di antara teman-teman di sini sebenarnya ada yang ngerasa, aduh gue hidup segan mati tak mau nih, mau ini males, mau itu males, mau ini nggak minat, mau itu nggak passion, itu lebih menyeramkan daripada stres. Menurut saya pribadi. Kenapa? Karena udah ada di titik hampa gitu ya. Yaitu tadi hidup segan mati tak mau, boring. Lalu demot gitu ya, decrease in motivation. Akhirnya jadi ngapain sih gue kerja, ngapain sih gue macet-macetan, ngapain, udahlah nggak usah gitu. Itu sebenarnya udah kalau kita bilangnya minus gitu loh levelnya daripada emotional state kita. Dan itu lebih susah untuk mengangkatnya daripada yang overload sebenarnya.
Kenapa? Karena untuk membuat orang bergairah atau passionate kembali di dalam pekerjaannya itu lebih sulit daripada untuk membuat orang yang memang udah passionate, kita rem sedikit dari sisi workload-nya. Nah, ketika udah mendapatkan simptom yang ini, teman-teman, itu udah saatnya teman-teman cari apa ya, challenge baru. Challenge baru ini bukan berarti harus resign gitu ya. Apapun yang teman-teman suka untuk lakukan, belajar untuk suka belajar. Belajar untuk suka belajar hal yang baru, belajar untuk suka sesuatu yang sulit, belajar untuk suka sesuatu yang menantang, gitu ya. Sehingga boredom itu tadi lambat laun akan terkikis. Misalnya, aduh, aku belum pernah nih apa namanya kita bilangnya solo traveler gitu ya. Solo traveling aku belum pernah nih gitu ya. Solo traveling itu bisa meningkatkan eustress atau challenge stressor gitu, yang stres yang sifatnya positif. Kenapa? Dengan solo traveling itu kita bikin itinerary sendiri. Kita jadi melatih diri kita untuk kreatif. Oh, dari sini kita kemana ya? Yang tadinya kita nggak bisa baca map MRT misalnya, kita jadi bisa gitu ya. Yang tadinya kita nggak bisa jalan sendiri, kita biasa ikut teman, kita sekarang jadi bisa dan kita jadi tanya orang. Itu mau nambah skill communication kita. Jadi belajarlah untuk men-challenge diri ketika teman-teman ada di sini. Ketika teman-teman adanya yang di sini, itu lain lagi. Bagaimana menghandlenya. Contohnya sedang insomnia, tadi kan sulit mengambil keputusan, salah melulu, terus gampang tersinggung, irritability itu baperan ya, bahasa gampangnya gitu ya. Gampang terusik gitu kan, senggol bacok kalau misalnya susah atau kurang tidur gitu. Nah itu tenang dulu, ambil ambil apa kontemplatif times gitu loh, hening, jangan malah tambah kerjaan lagi, jangan malah terus udah gitu mengambil challenge yang baru, itu akan menambah load Anda semakin berlipat. Gitu. Jadi pertama kenali dulu Anda di sisi yang over atau Anda di sisi yang apa namanya under gitu loh. Dan tadi saya ingetin lagi mungkin bahwa ketika kita bicaranya eustress itu hal yang positif. Jadi misalnya walaupun kita deg-degan tapi itu membuat kita untuk mempelajari sesuatu yang baru. Nah, pertahankan stres yang seperti itu untuk memunculkan yang kita sebut sebagai optimal stress, teman-teman. Itulah yang akan membuat kita punya high motivation. Misalnya, Mbak Indah, saya challenge ya, kata untuk belajar marketing. Selama ini kan kamu di HR misalnya seperti itu. Berani nggak? Oke, berani gitu ya. Ketika di awal mungkin, aduh gelisah, belum pernah nih marketing tuh kayak gimana ya, apa ya bedanya sama HR misalnya gitu. Tapi ketika mulai merasakan bahwa ini ternyata berguna banget, aku jadi bisa ambil ilmu ini. Always try to see anything from the good side, gitu kan. Oh, kembalilah motivasinya ada lagi. Lalu kemudian jadi lebih tajam persepsinya. Yang tadinya biasa lihat dari angle HR, sekarang bisa dilengkapi dengan angle marketing. Energinya jadi kembali karena mempelajari sesuatu yang baru kan. Wah, ini seru banget nih, aku lagi semangat. Kenapa? Soalnya lagi belajar yang ini gitu kan. Calmness, tapi membuat kita tenang dalam artian nggak ngerasa bosen lagi gitu. Jadi di embrace ketika kita ketemu stressor yang sifatnya challenge atau stressor yang sifatnya positif. Termasuk kalau lagi naksir sama orang yang baru gitu ya. Kan biasanya, gue mau ngedate hari pertama nih, pakai baju apa ya? Udah cantik atau belum ya? Aduh deg-degan deh gitu ya. Butterfly feeling itu juga termasuk stress. Oke, nah sampai di yang akhir ya, strategic imperatif untuk organisasi kemudian apa sih? Saya membaginya fokus ke leaders dan HR manager berdasarkan HBR ya. Yang pertama, kita fokus ke increase psychological safety. Jadi kalau dari sisi company-nya nih, barangkali di sini ada orang HR yang ikut, kita fokus ke increase psychological safety untuk employee. Yang pertama, kalau teman-teman HR udah tahu bahwa oh ternyata tekanannya seperti itu ya buat employee saya, bantu mereka dengan memberikan goals yang jelas dari awal. Jadinya mereka tahu bahwa mereka bekerja untuk nyampai goals itu, bukan untuk bikin copy buat leadernya atau bukan untuk bikin presentasi buat leadernya yang at the end of the day menambah workload. Yang kedua, everyone should feel being heard. Jadi bukan hanya leader yang punya hak untuk bicara, tetapi juga karyawan punya hak untuk bicara, sehingga kalau ada keenggak-serekan itu sangat baik untuk bisa disampaikan, yang nantinya bisa membantu untuk setting boundaries itu. Yang ketiga, develop a challenging yet threatening work environment. Ya kan? Kenapa? Soalnya challenging stressor itu oke, tapi bukan berarti yang mengancam atau berlebihan. Karena tadi optimal stress harus ada di moderate level. Yang mengancam atau berlebihan yang kayak gimana? Mbak Indah bisa ya apa namanya belajar marketing gitu ya. Terus tiba-tiba tanpa ada setelah dia pulang dari kursus marketing, tiba-tiba tanpa ada pembaharuan kontrak,
kita langsung, oke kamu kan sekarang udah ngerti marketing, berarti kamu pindah ya dari HR, nggak usah HR lagi, langsung marketing aja. Nah itu udah threatening. Loh, kok tiba-tiba saya dipindahkan gitu kan? Loh, kok tiba-tiba saya harus menghandle marketing? Ini kan nggak sesuai dengan apa yang dibicarakan sebelumnya, misalnya. Jadi challenge boleh untuk mengenrich job, barangkali nanti next time Anda bisa siap dipromosikan dengan job desk yang lebih deep atau lebih challenging, tapi bukan berarti Anda men-threaten seseorang untuk membuat mereka menjadi gelisah dalam pekerjaannya. Yang kedua, create a culture of recognition tadi ya, thank you, bagus banget, ini keren banget gitu ya. Jadi jangan selalu berpikir bahwa itu pekerjaan yang memang sudah harusnya Anda lakukan. Enggak, semuanya kita butuh thank you dan butuh appreciation ya, butuh sebenarnya kalau di HR kita butuh apa namanya professional reward gitu ya, ya kita bilangnya insentif. Tetapi fokus dulu di culture of recognition ini yang menurut saya di Indonesia makin hari makin menurun karena mereka merasa bahwa you supposed to do that, padahal enggak, itu di luar job desk dan itu bentuknya kita nolongin, jadi apapun itu tetap harus di recognize. Make sure people are in the right roles. Nah, alangkah baiknya kita merekrut orang sesuai dengan apa yang dia mampu berdasarkan karakteristik job desk dan job spesifikasi yang ada di pekerjaan kita yang kita berikan ke mereka. Jadi kalau orang memang experience-nya katakanlah ada di marketing, lalu dia kemudian passion-nya dari situ, kita start awal mereka dari situ. Tapi kita bisa challenge mereka untuk mau nggak untuk di job rotate. Kalau di job rotate, misalnya selama 3 bulan dari marketing, kita coba tes dulu kalian cocok di mana. Nah barangkali nanti kalau kamu bisa tahu bahwa ternyata itu yang lebih bagus untuk kamu karir ke depannya, karena we never try we never know gitu kan. Dan ini bisa membuat orang yang tadinya punya stigma bahwa saya maunya di sini aja dan nggak suka di tempat lain, itu menjadi semakin menurun stigma itu. Tetapi make sure bahwa mereka benar-benar dilibatkan sehingga kita benar-benar tahu karena seperti apa. Deepen engagement further by instilling a sense of purpose. Kadang ada yang ngerasa bahwa saya di sana cuma tukang fotokopi gitu ya, saya di sana cuma freelancer, saya di sana cuma clerk administrasi, saya di sana cuma gantiin ngurusin sosial medianya, akunnya aja gitu. Kalau saya nggak ada paling juga nggak dicari. Nah ini peran leader dan HR manager untuk ngasih tahu bahwa sekecil apapun peran Anda yang tertulis di job desk, Anda tetap dibutuhkan sama organisasi ini, karena kalau Anda nggak ada, kita nggak bisa nyampe purpose kita sama-sama gitu loh. Jadi benar-benar walaupun posisinya bukan posisi yang misalnya secara tertulis dia strategik, tapi sense of purpose dari orang itu harus tetap kita tanamkan. Terus give as much autonomy as you can, kasih mereka kebebasan untuk berkreasi apa yang mereka mau, walaupun kita tetap punya boundary sebagai leader, tapi di situ bisa membuat mereka menjadi kreatif dan nggak ngerasa sesek atau terlalu diatur. Demonstrate a commitment to your employees' growth and progression. Kasih karir path yang jelas. Kalau misalnya memberikan teman pekerjaan, ini untuk apa sih ke depannya, supaya nanti kamu bisa dipromosiin di mana sih, supaya kamu nanti bisa dapat apa sih. Set boundaries around time outside work. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Mulailah belajar berani bilang enggak atau belajar berani dilihat buruk gitu ya oleh leader. Ini juga satu challenge buat saya pribadi. Karena itu memang kita hidup di kondisi ketimuran, tetapi menurut saya selama Anda punya alasan yang profesional, bukan saya mau healing Pak, gitu ya, itu harusnya menjadi sesuatu yang tidak masalah, karena perusahaan juga harus belajar untuk membagi job desk orang dengan tepat. So mungkin ini terakhir dari saya, ini key takeaway aja buat semua teman-teman secara general. Gimana sih jadinya mastering our stress gitu ya. Yang pertama, acknowledge dulu sumber stresnya, akuin. Apapun itu yang dari tadi misalnya di stres organisasi ataupun stres in general, itu kita harus mau mengakui misalnya. Kenapa saya stres? Karena saya insecure. Kenapa misalnya? Karena orang lain udah mencapai itu, saya belum. Kenapa kamu bisa tahu orang lain mencapai itu? Karena saya lihat sosial media. Oke, berarti Anda udah tahu nih bahwa urutan ceritanya seperti itu. Berarti di sosial medianya, nanti kita bahas kelanjutannya. Be agile and manage your expectation. Bukan berarti rendah diri ya, tetapi kita harus juga siap jadi orang yang sadar bahwa hidup tuh nggak selalu sesuai yang kita mau gitu, dan nggak apa-apa juga gitu. Itu nggak apa-apa, dan Anda harus berani mengembrace itu. Dan kalau misalnya biasa men-set ekspektasi yang di luar nurul, mungkin makin mencoba untuk sesuai dengan resource yang kita punya, ekspektasinya seperti apa. Dan ketika nggak sesuai,
Jadinya kita nggak terlalu drop dan kita bisa agile untuk ambil langkah lain yang bisa sama membantu kita capai tujuan meskipun caranya beda. Embrace the challenge stressor tadi kan, kalau ini adalah satu stressor yang eustress, stress positif, yang challenging, yang bisa bikin belajar hal baru, lakukan aja. Itu akan bisa membuat kita makin resilience tadi, makin tangguh, stress tolerance-nya tambah tinggi. Jadi nggak menye-menye gitu ya, tapi kita punya strength yang luar biasa. Dan engaging in laser practice ini bagus banget untuk membantu kita calming down, bisa dari apapun yang Anda sukai, misalnya kontemplasi itu bisa termasuk doing yoga, Anda datang ke gunung terus ngelihat nature, atau kadang itu healing gitu kan, atau art, nyanyi, bikin alat musik dan lain sebagainya, menonton pertunjukan, nonton konser, olahraga, intelektual, ikut course, menambah pengetahuan baru, virtual, sosial media, acknowledgement, atau main game secara virtual. Manual tuh lebih ke gardening, cooking, kayak gitu ya, bikin prakarya, sosial turistik, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang saya mau ingetin, manage the way you healing wisely. Kembali ke poin pertama. Kalau tadi teman-teman udah tahu bahwa ternyata sumber stresnya adalah insecure karena lihat sosial media, teman-temannya udah mencapai sesuatu, tapi kok saya belum, berarti pada saat Anda sedang engaging in laser practice, terus Anda bilang itu lagi healing, ya jangan buka sosial media terus di-upload. Itu nggak akan selesai permasalahannya, karena sumber masalah Anda tadi adalah melihat sosial media, dia udah sampai sini, saya belum, gitu kan. Terus Anda jalan untuk healing, misalnya naik gunung gitu. Pas naik gunung, Anda foto-foto, terus Anda upload, nggak taunya, terus kita dalam hati jadi kayak, nih, gue udah di sini nih, gue udah bisa naik gunung dong. Terus lo nggak kan, lo cuma dapat LPDP doang, gue bisa naik gunung gitu. Jadinya nggak jadi healing, karena ternyata Anda persaingan yang justru timbul di situ untuk Compare terus ya, menyembuhkan, iya, untuk menyembuhkan compare. insecurity Anda. Jadi sebenarnya Anda nggak lagi menyembuhkan insecurity Anda lewat healing, tapi lewat pembalasan dengan cara naik gunung itu yang membuat Anda ngerasa, nih gue juga bisa loh, tapi dengan cara yang lain. Itu nggak akan sembuh. Pulang pun Anda akan langsung pengen healing lagi. Karena di situ ada evidence atau pembuktian yang pengen Anda kasih terus, feeding terus lewat instastory terhadap orang yang tadi Anda anggap menginsecurekan diri Anda. So, kalau emang benar-benar mau healing, ya udah, kalau bisa nggak bawa handphone gitu ya, nggak usah buka sosial media, fokus menyelesaikan masalah insecurity Anda tadi yang timbul dari sosial media. Insya Allah itu akan benar-benar heal. Embrace work life harmony. Jadi kita kalau saya pribadi merasa bahwa work life balance itu mitos ya, itu tidak akan pernah terjadi karena kita tidak akan pernah membagi waktu 24 jam, 12 jam untuk bekerja, 12 jam untuk hidup. Jadi saya lebih ke penganut mazhab work life harmony. Kalau kita bisa ngerjain selama kita tidak melebihkan waktu untuk bekerja daripada untuk hidup, itu nggak masalah. Yang penting Anda tetap waras dan tahu prioritas. Terakhir kali ya. See lower when you feel insecure, see higher when you feel too confident. Ini ajaran bapak saya sih sebenarnya. Jadi ketika Anda ngerasa banyak tidak bersyukur, membuat Anda insecure, lihat orang lain yang nggak punya. Di situ Anda akan menyadari bahwa betapa baiknya Allah memberikan segalanya buat Anda. Tapi ketika Anda sedikit mulai sombong, lihat orang, buka LinkedIn aja. Buka LinkedIn, terus lihat segala pencapaian orang, it's so easy. Bahwa oh dia udah ini, Anda akan turun lagi loh. Jadi apapun itu kita di tengah-tengah aja dalam mengontrol emosi tadi, stres ada di tengah gitu ya, sehingga kita kalau seneng juga nggak terlalu kaget, kalau bersedih juga nggak terlalu jatuh. Kira-kira gitu teman-teman, mungkin dari saya gitu dulu. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi materi yang dibawakan oleh Mbak Gali aja ya, karena nggak mau dipanggil Ibu. Karena masih terlihat muda juga sih, jadi kita Mbak Gali aja. Biar teman-teman kalau nanya lebih rileks juga sih. Tadi udah ada dijelasin tentang bagaimana untuk react terhadap suatu stres, untuk mengidentifikasi diri, stresnya karena apa, sumbernya karena apa. Jadi bisa langsung teridentifikasi dan bagaimana sikap terhadap stres itu. Nah, mungkin dari teman-teman, karena tadi ada teori yang udah dibawakan oleh Bu Uga,
terus ada Mbak Gali juga. Terus gimana tuh teman-teman ingin bertanya pasti gimana sih caranya? Dan teman-teman tadi ah, udah lihat juga ya beberapa evaluasi-evaluasi dari link yang diberikan dari Mbak Gali. Jadi mungkin kebanyakan masalahnya mungkin karena pekerjaan. Karena ada perbandingan tadi juga yang seperti disebutkan dari Mbak Gali. Kok orang ini sudah sampai sini, saya masih stagnan di sini ya. Jadi langsung naik gunung, healing naik gunung. Padahal sebenarnya yang perlu dia tingkatkan itu skillnya biar langsung meningkat. Gak perlu meningkatkan skill naik gunung. Apalagi job yang ingin dicapai itu contohnya mau jadi HR. Kan nggak relate juga. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung on cam atau langsung open mic tentang materi-materi atau pengalaman-pengalaman yang teman-teman ingin bagikan dan ingin tahu gimana sih cara untuk react terhadap stres tersebut. Ayo teman-teman, untuk teman-teman cakap kali ini ada yang ingin bertanya? Di sini mungkin ada yang dari pertanyaan yang di chat aja ya. Dari Muhammad Riki Kaisar. Saat ini stres dalam mencari kerja plus masalah di rumah. Jadi ada double stresnya ya, dari family issue dan juga pekerjaan ya. Oke, jadi mungkin dari Bu Uga bisa menjawab dari pertanyaan Muhammad Riki, gimana untuk menghadapi double stress? Udah dari keluarga, mungkin tekanan pekerjaan kok nggak kerja-kerja, terus ada dari pencapaian diri kok masih belum bisa ya gitu. Mungkin langsung saja ke Bu Uga atau Bu Gali. Mungkin Bu Uga dulu ya. Boleh, boleh. Kak Rizky Cesar, boleh open mic dulu, misalnya masalah di rumahnya seperti apa, kalau berkenan share ya. Terus mencari kerjanya udah berapa lama? Halo Kak, Halo, terdengar suara saya Kak? terdengar, terdengar. Oke. Kalau masalah di rumah itu gimana ya Kak? Eh, Pokoknya tidak tidak harmonis lah Kak. Intinya itu. Hmm, Terus saya tuh merasa saya walau saya sebagai posisi anak terakhir, tapi saya berasa saya harus bertanggung jawab akan semuanya. Padahal saya juga posisinya juga belum dapat kerja dan belum dapat kerja tuh udah mau setahun. Karena saya lulus itu dari akhir Juli tahun lalu. Begitu Kak. oke, baik. Jadi kalau yang rumah lebih ke persepsi diri kita terhadap role saya di keluarga gitu ya, bahwa saya menanggung eh, keluarga lain, anggota keluarga lain gitu ya. Meski saya tadi kamu bilang adalah anak terakhir gitu. Yang bisa jadi belief di Caesar sendiri adalah sebenarnya gue harusnya nggak ngapa-ngapain ya, misalnya ya. Itu kan ada di dalam hati ya. Bahwa misalnya harusnya anak anak terakhir itu yang sebenarnya nggak ngapa-ngapain, tanda petik ya, tapi kita yang harusnya dapat feeding gitu ya, atau dikasih lah sama kakak-kakak kita. Itu bisa jadi set belief yang ada di dalam diri kita, yang keluarnya adalah loh kok gue jadi tanggung jawabin keluarga gue gitu kan. Jadi bisa jadi dinamika psikologisnya seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah aku sudah mencari kerja 1 tahun, namun bisa jadi belum dapat atau belum dapat tuh belum lolos atau belum dapat karena belum cocok gitu ya. Itu alternatifnya kayak gitu. Aku coba dudukin dulu nih situasinya seperti apa. Karena itu kalau kita dudukan situasinya, kita juga jadi punya beberapa perspektif soal case tersebut atau kasus tersebut. Kalau yang soal kerjaan, kalau pakai research study mungkin ya, Kak Galih juga soalnya dosen, itu biasanya waktu daya serap yang relatif cepat dari orang lulus kuliah ke masuk kerja itu 6 bulan. Itu aja udah cepat hitungannya. Ditambah kalau dirimu tadi bilang faktanya adalah 1 tahun, berarti kalau 1 tahun itu eh, bisa jadi bukan lambat, tapi bisa jadi sedang gitu ya. Dari karena yang cepatnya aja tuh 6 bulan. Berarti kalau 1 tahun, berarti mungkin dia secara kecepatan masuk kerja atau dapat kerjanya ya jadinya sedang gitu ya. Jadi
kita juga coba lihat juga, oh bukan lambat sih, tapi gue sedang-sedang aja gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita tadi bisa identifikasi lagi. Sebenarnya gue teh nggak dapat kerja karena apa? Karena belum dapat deal-dealnya. Maksudnya perusahaannya sebenarnya udah tertarik sama kita, tapi penawarannya tidak menarik gitu ya. Jadi aku lepas. Atau bener-bener struggling banget nih 1 tahun tuh nyari kerja sesusah itu. Data di Bank Indonesia itu 2024, 6 bulan pertama itu susah memang dapat kerja. Itu penelitian dari Bank Indonesia gitu. Dia punya penelitian itu karena daya serap industri itu lagi slow memang 6 bulan di 2024. Di 2023 datanya BPS aja memang menyebutkan emang eh, seberapa 14 juta orang itu masih pengangguran gitu. Jadi kita bayangin gua saingan sama banyak orang. Oke, kalau gua saingan sama banyak orang, what to do? Apa yang harus aku lakukan untuk lebih perlahan lebih stand out gitu ya. Nah, ketika kita sudah berpikir fokus fokusnya sudah mencoba action oriented, kalau tadi perasaannya kok aku 1 tahun gitu ya, itu kan masih emotional orientednya. Oke, sekarang kita dudukin masalahnya supaya kita geraknya adalah ke action oriented. Oke, gue harus setting misalnya ya kalau cari kerja. Sebulan sebelumnya aku cuma ngirim 10 aplikan gitu ya, apply, sorry. Terus berarti mungkin kalau mau ngomong hitung-hitungan, berarti mungkin harus 2 kali lipat nih. Berarti bisa nggak jadi 20, bisa nggak jadi 30. Semakin banyak aku ngirim aplikasi, bisa jadi kans untuk masuk ke step berikutnya itu jadi lebih tinggi misalnya. Tahu setelah 1 tahun, saya udah sering banyak interview sama orang, sama corporate gitu ya, sama hirers, refleksinya apa? Oh ternyata aku ngomongnya masih kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Berarti aku harus ngapain nih? Aku bisa coba apa gitu ya? Coba diperbaiki gitu. Jadi kita fokusnya langsung ke actionnya aja. Gue ngapain gitu. Itu harapannya bisa mengurangi part stres di mencari kerja. Kalau di part stres yang keluarga misalnya gitu ya tadi bisa jadi kita jadinya acceptance kalau pakai yang 3 tadi tema dari saya ada emotion, ada action, ada acceptance bahwa misalnya kita accept peran yang memang harus saya lakukan sebagai pria misalnya ya di keluarga saya walaupun saya anak terakhir saya memang diminta untuk mencari kerja. Jadi kita reframe tuh mengubah perspektif kita bahwa gua harus atau bukan gua harus ya, gua memang ditakdirkan sama Allah sama Tuhan untuk nyari kerjaan gitu ya. Dan ini bisa jadi ladang amal, ladang rezeki, ladang surga buat kamu gitu ya untuk membiayai misalnya kakak-kakak kamu ataupun ibu kamu atau orang tua kamu kayak gitu. Itu bisa jadi alternatif-alternatif yang bisa dipakai gitu. Itu mungkin dari saya, Kak Gali. Kak Gali mau tambahin? Aku lanjutin sedikit aja mungkin ya Mas Rizky, Mbak Uga. Jadi sebenarnya gini, ada beberapa case ya kalau terkait dengan pekerjaan itu saya pahami. Misalnya ada satu kandidat yang mereka hanya mau satu profesi tertentu, Kak Uga. Jadi katakanlah PNS gitu ya. Padahal CPNS bukannya setahun sekali misalnya gitu. Jadi eh, ngeset tadi kan ya expectation bahwa ya udah saya passionate-nya untuk di sini dan saya hanya mau mencoba yang itu. Jadi narrow gitu loh apa namanya perspektifnya akan satu pekerjaan. Itu hanya sebuah contoh. Atau misalnya contoh kedua adalah maunya di industri tertentu. Saya sukanya industri kreatif. Saya nggak akan tuh apply di bank. Saya nggak akan tuh apply di Telkom misalnya. Atau saya nggak akan tuh apply di BUMN misalnya seperti itu. Karena saya maunya yang industri kreatif. Apa sih yang dipahami oleh Gen Z mengenai industri kreatif? Kan so far adalah sesuatu yang seru, menyenangkan. Kalau di startup itu kayaknya boleh pakai baju apa aja, boleh datang kapan aja. Ke flexibility lagi kan sebenarnya kita bicaranya. Tapi mungkin bisa didudukkan dulu pemikirannya bahwa uh, kenapa sih sebenarnya kita mau bekerja gitu loh. Pasti kan ada di samping dari kita sebut-sebut sebagai passion, ada sesuatu di mana kita juga pengen berguna kan buat apa yang ada di sekeliling kita gitu ya. Kita ingin contribute gitu loh terhadap kehidupan mereka. Misalnya kalau tadi peran sebagai apa namanya anak dalam satu keluarga gitu. Bukan kemudian anda menjadi tulang punggungnya, merubah satu status, bukan. Tapi pasti kita sebagai seorang manusia punya kebutuhan juga untuk beraktualisasi diri, kalau kata Maslow gitu kan, di level yang paling tinggi. Dan itu nggak melulu bisa atau harus
penuhi melalui dengan sesuatu yang kita passion kok gitu. Makanya kayak mungkin apa yang kita tahu bahwa kita sekarang sukanya bidang marketing atau bidang kreatif, terkadang kita tidak menyadari aja bahwa sebenarnya mungkin selama ini kamu juga punya potensi di bidang finance misalnya. Tapi karena nggak pernah berani atau nggak pernah membayangkan hidup kamu ada di situ, jadi kamu tidak pernah berpikir bahwa bisa ada di situ gitu ya. Dan sekarang udah mulai banyak lowongan pekerjaan yang sifatnya bisa berasal dari jurusan manapun gitu. Jadi mungkin bisa kita sedikit yang melus ekspektasi kita yang tadinya kita mau bekerja di A, B, C, D, udah itu aja, mau industrinya yang kita suka ataupun jenis perusahaannya, bisa kita agak apa lus itu ketegangan di situ gitu dan mencoba di bidang-bidang lain yang mungkin jangan-jangan selama ini di situ kita bisa shining gitu. Kadang kita berpikir bahwa kita bisa shiningnya tuh di apa yang kita passionate, karena belum tentu mungkin kita bisa shining di tempat yang kita nggak pernah duga sekali. Jadi kita buka satu pintu ketutup kan ya, kita buka jendela-jendela yang lain. Kira-kira. Kak, Sip, keren, keren, keren. boleh boleh nambahin nggak, Kak? Boleh, boleh, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih buat Kak Gali sama Kak Ugas yang udah jawab. Tapi benar juga Kak, jadi saya tuh memang walaupun jatuhnya 1 tahun, tapi saya tuh baru sering melamarnya tuh di bulan Januari karena beberapa bulan sebelumnya itu saya ngurus bapak saya masuk rumah sakit, jadi saya urus selama 3 bulan itu. Jadi setelah bapak udah ibaratnya udah bisa ditinggal, baru saya mulai cari kerja dari Januari lah gitu. Itu pun saya juga sambil belajar-belajar juga Kak. Jadi Kak gini Kak, problemnya tuh jadi saya tahu memang kebutuhan kerja tuh ya butuh skill kompetensi kan Kak. Dan sedangkan saya merasa saya masih kurang. Jadi saya tuh merasa saya harus belajar lagi dulu gitu. Nah, tapi masalahnya tuh itu tadi Kak, karena keluarga ini ibaratnya bergantung ke saya, jadi saya ngerasa saya harus cepat, harus secepatnya. Sedangkan saya merasa saya tuh tetap masih butuh waktu gitu untuk belajar, untuk dan sebagainya. Itu jadi kadang bingung Kak, apakah apa ya mau ngambil kerja apa aja gitu, tapi juga harus belajar-belajar lagi juga gitu. Jadi bingungnya di situ Kak. Terima kasih. Mas Rizky sebenarnya Ah, mungkin bisa mulai dari freelancer dulu kali ya. Apa namanya atau jenis-jenis organisasi yang mungkin apa namanya bukan yang Mas Rizky bayangkan selama ini yang gede atau yang gimana gitu. Tapi bisa coba mulai lihat kalau di sosial media misalnya itu ada kan ya kalau nggak apa sih bilangnya um, kayak HR ini ya kalau kalau di LinkedIn saya mungkin lebih lebih ngerti jadi ada HR rules di situ yang kemudian sharing kerja apa sih yang lagi dibutuhkan mereka banyak banget sering kali cari freelancer gitu mungkin kita nggak bisa mengharapkan perusahaan besar untuk flexibility-nya juga tinggi gitu ya jadi mungkin bisa bisa cari tempat-tempat yang organisasi yang nggak mungkin nggak provide yang besar tapi paling nggak ada kepastian dulu di situ itu bisa jadi batu loncatan jadi misalnya nanti Kak Rizky bisa stay di situ selama 2 tahun misalnya untuk belajar. Jadi sambil menggapai si profesi baru itu tadi sambil belajar juga. Jadi bukan aku belajar dulu baru aku apply gitu, tapi kita jalaninnya apa ya sama-sama gitu di waktu yang bersamaan. Dan juga Kak Rizky mungkin kalau aku lihat bisa lebih percaya diri aja karena kan mungkin merasa bahwa tapi saya belum ada skill ini, tapi saya belum ada skill itu gitu. Nggak apa-apa kita bisa pelajarin itu sambil berjalan. Jadi bisa jemput bola juga misalnya kalau ada temen yang kelihatan dia lagi bikin usaha rumah makan misalnya, aku boleh bantu nggak sih di rumah makan kamu misalnya gitu. Apa nih aku bikin sosial media campaign-nya, atau aku jadi fotografernya, atau aku jadi apanya, misalnya gitu. Kita bahkan bisa mulai eh, dari yang di situ gitu sih menurut hemat saya gitu sih kalau kau gak. Oke Kak, terima kasih Kak. Mantap sekali jawabannya. Oke, makasih ya. Dan tadi udah dijawab semua dari Bu Uga dan Mbak Gali mengenai bagaimana tips dan triknya. Karena ada family issue dan juga ada tekanan harus mencari kerja, mungkin bisa mengembangkan skill terlebih dahulu atau memulai dari bawah sambil mencari pengalaman. Gitu. Ada satu pertanyaan lagi kayaknya Kak Uga di atas ya. Dari Mbak Siti dan Mbak Dela ya. Maaf. itu Ah, sebentar. Oke.
Jadi ada beberapa pertanyaan lagi Mbak Gali. Tapi sebelum kita melanjutkan pertanyaan berikutnya, mungkin teman-teman cakap bisa bantu isi link evaluasi yang ada di kolom chat ya. Jadi kita sambil chit chat sambil bisa dibantu untuk tolong untuk mengisi link evaluasi yang ada di kolom chat. Jadi untuk itu kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada di kolom chat atau teman-teman mungkin ada yang pengen langsung nanya bisa langsung open mic dari teman-teman cakap. Gak apa-apa, Sambil kita saya bisa jawab juga. dulu ya. Iya, bisa, Boleh. boleh. Ada yang mau, soalnya ini Siti atau Dela udah ini nanya ya. Sambil kalau Iya, ada yang mau ini, karena harusnya kita selesai 20-30, mungkin karena tadi agak nambah 8 menitan, boleh ya? boleh. Oke. Eh, Siti nanya kalau stresnya sakit kepala, ada orang yang respon stresnya sakit kepala itu bisa dua ya. Sakit yang benar-benar kepalanya nyut-nyut, ada yang isinya tuh kepalanya doang, apa pikirannya yang pusing gitu ya. Jadi kita bisa ngeidentifikasi itu gitu bahwa oh kalau udah sampai yang sakit kepala benar-benar apa ya sakit yang kepala fisiknya gitu kan, atau yang sebenarnya pusing karena banyak pikiran. Itu memang ada yang seperti itu. Tapi responnya memilih dia menyendiri, nggak kemana-mana gitu kan. Kalau dia menyendiri itu pilihan karena ada yang prefer ketika lagi butuh tadi ya low energy kalau pakai ininya teori dia lagi low energy dia butuh naikin energi levelnya itu dengan menyendiri ada. Tapi ada juga yang malah naikin level energinya supaya dengan cara party misalnya ya atau ketemu teman-teman. Itu emang preferensi tiap orang. Ketika kamu memilih menyendiri, berarti itu pilihanmu, caramu ya. Terus kalau pikirannya kemana-mana, itu yang bisa diperbaiki. Misalnya mau ditulis, mau journaling, mangga silahkan. Atau tadi kayak seven steps-nya Kak Gali, nomor 7 itu adalah kalau kamu lagi insecure, lihatnya ke bawah gitu ya, biar nggak insecure gitu ya atau kalau lagi ini ya lihat ke atas gitu ya jadi kita pikirannya nggak ke kiri ke kanan gitu ya adapun ketika pikirannya lagi kemana-mana itu bisa pakai 1:3. 1:3 itu maksudnya adalah lagi mikirin hal yang negatif satu gitu ya coba kita cari hal-hal lain yang positif mungkin small things tiga tiga hal gitu ya jadi dia di balancing negatif sama positifnya bukannya nggak boleh pikiran negatif, bisa jadi pikiran negatif itu kan kita ngelihat potensial risk gitu ya, ada resiko-resiko tertentu. Tapi kalau tadi kalau kamu bilang ininya udah kemana-mana gitu ya, itu yang harus di balancing sama pikiran negatif, positif. Tapi bukan juga jadi toxic positivity gitu ya, jadi di balancing aja. Jangan nggak boleh ngerasain negatif, positif terus kan, sedangkan ya itu naturally emosinya lagi munculnya itu. Nah, sejauh mana masih tahapnya wajar atau enggak itu adalah kalau Kak Siti ini adalah pekerja atau Kak Siti ini adalah eh, apa mahasiswa atau kuliah gitu ya. Wajar atau enggak itu bisa nanti diceknya adalah sejauh mana productivity kita itu masih produktif ya masih jalan gitu ya. Kalau kita masih oke, gue menyendiri Sabtu Minggu, tapi Senin gue sudah bisa ketemu orang gitu ya. Oh, berarti masih wajar gitu ya. Tapi kalau udah seminggu benar-benar tidak ketemu orang, 2 minggu, 1 bulan, wah ini ada apa nih? Apakah kamu memang butuh professional help atau seperti apa? Seperti itu. Mungkin Kak Gali mau menambahkan? Sedikit kali ya, begitu juga dengan ini ya, masalah sakit kepala ini, apakah kemudian dia berhari-hari gitu kan terjadi sakit kepalanya? Kalau iya, saya pikir professional help itu baik dari sisi psikolog ataupun dokter itu juga, saya rasa itu investasi terbaik ya sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk physical dan mental health gitu. Jadi jangan ragu, jangan takut juga sebenarnya untuk pergi ke psikolog atau ke dokter gitu karena apa namanya sudah banyak banget case di mana para pekerja muda kemudian stroke dan lain sebagainya itu karena mereka nggak menyadari bahwa ada tekanan gitu loh yang mereka rasain tapi mereka mencoba ngelewatin itu padahal udah banyak simptom-simptomnya yang sakit kepala dan lain sebagainya itu jadi mungkin bisa dipikirkan sejauh mana sih simptom-simptom physical health-nya itu menurun udah makin sering atau enggak seringnya seperti apa bisa di list lalu kemudian apakah itu udah mendamage performance atau enggak kalau tadi misalnya Kak
Kak Uga bilang, Sabtu Minggu healingnya nggak mau ketemu orang tuh totally make sense, nggak masalah. Tapi kalau kemudian hari Senin jadi selalu malas atau jadi selalu nggak bergairah, sampai Jumat juga masih seperti itu, sampai minggu depannya lagi juga masih seperti itu, berarti udah ada di titik di mana perlu untuk kontemplasi sebenarnya. Menyambung sedikit dari pertanyaannya Mas Rizky di bawah ya, apakah itu perlu ke psikolog gitu ya? Tadi kayaknya ada pertanyaan kayak gitu juga ya. Apakah itu perlu sampai ke psikolog atau enggak? Itu sebenarnya konsepnya tuh ada di diri kita masing-masing. Ada orang yang kalau gue merasa parah banget baru ke psikolog gitu ya. Ada yang kalau masih bisa diselesaikan sendiri, um, mendingan selesaiin sendiri. Intinya sih yang baik adalah cari teman untuk ngobrol gitu dari hati ke hati yang nggak akan pernah ngejudge gitu loh situasi Anda seperti apa. Jadi sharing pain itu bisa menjadi salah satu coping mechanism yang sangat-sangat baik melalui orang yang memang benar-benar percaya. Lebih baik lagi kalau itu bisa ada dari keluarga ya, jadi reliable. Mungkin kalau dari aku itu dulu Kak Uga, sambil bisa pindah ke pertanyaan Mbak Dela ya. Teman-teman boleh sambil mengisi Bitly untuk evaluasinya ya, biar kita punya feedback ya untuk sesi ini. Sekaligus mungkin bulan depan kita akan buka lagi teman cakap dengan tema yang cukup sensitif tentang bullying dan seksual harassment. eh Hopefully teman-teman bisa join lagi. Kita akan ngobrolin lebih deep juga gitu ya untuk soal seperti ini. Balik ke pertanyaan, kalau pertanyaannya tadi tuh Dela ya, membangun coping skills yang tinggi seperti apa? Jadi satu mindsetnya adalah ketika ada eh tadi kalau Kak Gali bilang pain gitu ya, ada lagi masalah atau lagi ada tantangan atau lagi ada pain, bayanginnya itu adalah buat naikin kemampuan kita gitu ya, kemampuan coping skills-nya juga ataupun yang lain-lain gitu. Nah, untuk mengecek, untuk membangun coping skills itu ada sebenarnya tadi kalau teman-teman ingat ada yang aman, vulnerable, ada yang kuat, ada yang resilience gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya kita memainkan proses bagaimana kita melihat stres itu sendiri dan memainkan berbagai alternatif coping skills. Jadi, kalau tadi Kak Gali punya 7 skills gitu ya, saya punya 4 A gitu. Nah, coping skills itu tidak serta-merta satu masalah coping skills-nya ini gitu ya. Teman-teman bisa jadi satu masalah ketika coping skills-nya pakai yang A gitu ya, it doesn't work gitu ya, nggak works, nggak berjalan. Berarti cek nih alternatif coping skill yang lain. Oh, berdampak lagi, cari lagi yang lain. Ketika teman-teman punya banyak alternatif coping skills dengan beragam tantangan hidup kita, teman-teman akan someday akan terus berkembang bagaimana cara teman-teman mengelola si kondisi stresnya. Itulah yang akan membangun teman-teman. Kalau coping skillnya cuma satu, kalau ada masalah putus dari pacar, healing. Atau tadi ya, pergi ke mana? Naik gunung gitu ya. Nanti kalau resign atau putus kerja, putus hubungan kerja, habis itu eh, alternatif copingnya masih healing juga, kan belum tentu. Bisa jadi healingnya tadi pulang dari gunung masih pusing juga gitu ya, karena alternatif coping skillsnya cuma satu. Semakin banyak ragam yang teman-teman pelajari dan diterapkan, teman-teman akan bisa menemukan, oh ternyata my right coping skills at that moment, at that time for those problem misalnya adalah yang ini, tapi yang lain belum tentu kayak gitu. Jadi eh, kita cari atau kita bangun banyak ragam coping skills kayak gitu. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan untuk coping skills. Ya, aku nyambung sedikit aja ya Kak Uga. Itu benar, jadi cara paling tahu, paling gampang untuk kita tahu sebenarnya yang mana the right coping skills dari segala, dari the right coping mechanism dari segala macam alternatif itu adalah kita kenal diri kita sendiri ya. Aku mungkin sedikit sedikit aja sharing, mungkin ada teman-teman yang udah tahu. Ada tipe kita bisa punya tipe X, bisa punya tipe Y ya. Ada orang yang kayak orang X, dia harus dimotivasi dengan cara reward and punishment misalnya. Gue baru termotivasi nih kalau ada sesuatu. Kalau misalnya gue melakukan ini, gue kena hukuman. Kalau misalnya gue melakukan ini, gue dapat reward gitu misalnya seperti itu. Itu tipe cara menghadapi orang X. Tapi kalau menghadapi si Y misalnya, aduh
gue kalau pernah nggak sih ketemu orang yang ketika diingetin belajar dia malah baper? Kok belum belajar sih misalnya? Atau kok belum sholat sih misalnya sama orang tua kalian gitu. Belum sholat sih, kok belum belajar sih? Terus kalian bilang, aduh aku udah tahu kok kalau ini waktunya sholat. Kenapa sih kamu nggak percaya sama aku kalau aku pasti akan sholat gitu ya? Aku udah tahu kok kalau aku mau belajar. Kenapa sih kamu nggak percaya sama aku kalau aku mau belajar? Itu berarti Anda ada lebih bisa di handle dengan tipe Y. Nah itu bisa diterapkan ke bagaimana Anda menghandle diri Anda sendiri juga. Bukan hanya ke orang lain dalam hal ini untuk coping mekanisme itu tadi. Misalnya, aduh aku stres karena merasa nggak dipercaya misalnya sama bos. Berarti Anda bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan kembali si kepercayaan diri itu. Misalnya, caranya adalah dengan dapat pencapaian-pencapaian kecil misalnya. Celebrate the small steps juga misalnya. Oh ya, aku nulis di sini karena saya suka nulis. Oh, aku jadi pembicara di sini karena aku suka sharing. Ambil challenge-challenge itu, tanya ke teman misalnya, apa sih yang bisa aku bantu karena kamu misalnya dapat stress release dari membantu orang atau helping behavior misalnya. Jadi alternatif tadi untuk coping mechanism bisa lebih mudah diketahui dengan bagaimana kita mengenal diri kita. Dan semakin kita punya apa ya self efficacy atau kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri, itu akan semakin memungkinkan beragam coping mechanism bisa bisa manjur gitu ya. Jadi kita nggak ngeset coping mechanism tertentu hanya dengan nonton Netflix maka stres saya akan berkurang, nggak, tapi bisa dengan Netflix, bisa juga belanja, bisa juga misalnya dengan jalan gitu. Tapi itu tadi manage wisely. Jadi melatih supaya si coping skill itu tadi bisa tinggi, itu bisa apa ya ampuh sebenarnya. Ya. Itu sebenarnya adalah dengan tahu bahwa kita orangnya seperti apa dan kita butuh cara menyembuhkan luka itu dengan yang seperti apa. Kalau luka itu timbul karena orang merendahkan saya, berarti caranya itu adalah mengobatinya dengan mengembalikan kembali kepercayaan diri saya melalui berkompetisi di kegiatan A misalnya. Kalau kita pelan-pelan atau kalau misalnya saya stres karena apa namanya saya minder, berarti caranya adalah dengan meningkatkan skill yang saya merasa saya nggak mampu gitu ya. Jadi benar-benar kita tahu dulu runut apa sih sebenarnya si root problem dengan sendirinya si kemampuan kita. Saya bilangnya sih sebenarnya lebih ke apa ya coping skill tuh art gitu kan. Jadi kita akan dapat sense sendiri bahwa oh ya ini nih yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya. Dan sebenarnya juga mungkin ini sih Kak Uga, bagaimana ya cara bilangnya ya. Saya pikir apapun yang kita hadapin sekarang itu akan berlalu gitu pada waktu yang cepat dan tepat. Jadi bagaimana Anda bereaksi, apakah Anda mau menghabiskan energi di proses ini, ataukah Anda mau mengeluarkan energi sedikit-sedikit sehingga sampai ujung masalah itu selesai, Anda masih punya sisa energi untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Kayaknya kebijaksanaan itu ya sebenarnya yang kita perlu punya. Dengan sendirinya ketika kita punya mindset kayak gitu, sebenarnya coping mekanismenya udah elevated. Kayaknya sebenarnya gitu sih kalau gue. Oke, jadi tadi semua pertanyaan udah dijawab dengan praktis oleh Buga dan Mbak Galih tentang taraf wajar apa nggak wajar. Misalnya contohnya wajarnya itu gigit-gigit kuku, yang nggak wajarnya gigit orang, itu ya. Nah, untuk bagaimana coping mekanisme yang bisa membawa ke hal yang positif, gitu. Jadi itu untuk semua materi dan pertanyaan saya rasa sudah cukup jelas ya. Mungkin teman-teman cakap bisa on cam kita sesi foto bersama ya. Kita sesi foto bersama generasi cakap. Dan terima kasih juga untuk Bu Uga dan Mbak Gali malam hari ini sangat luar biasa ya materi yang dibawakan sangat bisa membantu kita di generasi yang memang mungkin banyak tekanan juga. Mungkin teman-teman kita bisa bantu on cam ya, kita sesi foto. Oke.